Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia dipercepat hingga November mendatang. Tak lama, sebuah petisi virtual beredar menentang penggunaan vaksin karena dianggap belum matang. Di sisi lain, sebagian masyarakat berharap kehadiran vaksin tidak hanya bisa menyembuhkan sakit, tapi juga melonggarkan ekonomi yang terbelit. Hanya saja, kegagalan vaksin di masa-masa sebelumnya masih menjadi kenangan pahit. Benarkah vaksin bisa dipercepat? Saya paparkan dalam Vaksin Lambat Asal Selamat. Kita lihat slide yang pertama. Lewat Kementerian Kemaritiman dan Investasi, pemerintah menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 akan dimulai di November mendatang. Padahal sebelumnya menurut BPOM, Januari uji coba klinis tahap ketiga baru bisa selesai dilakukan. Artinya akan dilakukan percepatan di sini. Bahkan pemerintah sudah mengamankan vaksin asal China untuk rakyat Indonesia dengan garda terdepan seperti tenaga kesehatan, TNI dan Polri sebagai prioritas utama. Indonesia sudah mendapatkan komitmen 18,1 juta dosis vaksin di tahun ini dan tahun depan juga sudah diamankan 195 juta dosis vaksin. 3 produsen vaksin di China sudah menyanggupi permintaan Indonesia. Siapa saja? Yaitu ada Sinovac, lalu ada Sinopharm, dan juga ada CanSino. Nah, ketiga vaksin ini tengah menjalani uji klinis tahap ketiga di beberapa negara. Seperti contohnya Sinovac yang berkomitmen mengirimkan 3 juta vaksin di tahun ini dan 15 juta di dalam bentuk bulk ini tengah diuji coba di China, lalu di Indonesia, Brazil, Turki, Bangladesh, dan juga Chile. Nah, info dari Bio Farma, harga vaksin Sinovac ini nantinya akan berkisar Rp200.000 per dosisnya. Saat ini di China Timur, vaksin ini sudah diberikan seharga Rp867.000 untuk 2 kali suntik, tapi terbatas hanya pada warga berusia 18 hingga 59 tahun untuk kebutuhan yang mendesak saja. Jadi memang harga di China ternyata lebih mahal daripada yang akan dijual di Indonesia. Tapi belum ada keterangan lebih lanjut apakah harga vaksin ini sesudah atau sebelum disubsidi oleh pemerintahnya. Nah, salah satu alasannya adalah karena sebenarnya vaksin ini juga di China masih dalam uji klinis tahap akhir. Sama dengan di Indonesia, di mana di Agustus lalu ada 1.620 relawan yang disuntik untuk uji coba tahap 3. Namun kala itu pihak terkait mengatakan perkembangan relawan ini harus dipantau hingga 6 bulan sejak mendapat injeksi pertama. Jadi seharusnya kalau 6 bulan sejak Agustus ini baru berakhir di Januari dong ya. Artinya kalau November sudah dibagikan, ini tidak sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Meskipun menurut Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Universitas Padjadjaran, sejauh ini tes berjalan baik dan tidak ada reaksi termasuk alergi untuk setiap relawan. Nah, selain vaksin asal China yang sudah diamankan pemerintah, ada lagi vaksin asal Inggris yang juga dibeli Indonesia sekitar 100 juta dosis vaksin, yaitu AstraZeneca. Nah, dan dikabarkan akan datang di semester 1 tahun 2021. Sayangnya, vaksin ini di sekitar bulan September sempat dihentikan sementara karena salah satu relawan di Inggris dikabarkan mengalami efek samping yang aneh. Padahal Universitas Oxford Inggris ini sebagai pihak yang memimpin uji coba telah diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai kandidat yang paling terdepan dalam melakukan pengembangan vaksin. Namun setelah beberapa saat akhirnya uji klinis vaksin AstraZeneca ini dilanjutkan kembali, bahkan telah meluncurkan studi tahap ketiga di Amerika Serikat. Sedangkan di Inggris, Brasil, dan di Afrika Selatan tengah dilakukan pengujian tahap akhir. Memang sangat besar risiko yang harus ditanggung bila vaksin mengalami kegagalan dan terlanjur diedarkan ke masyarakat. Sudah banyak sekali kasus di dunia terkait dengan kegagalan vaksin. Akan saya ceritakan secara singkat beberapa di antaranya dalam slide berikutnya. Salah satu sejarah kegagalan vaksin yang terkenal ini adalah insiden Qatar. Nah, insiden ini terjadi di tahun 1955 ketika dunia saat itu diserang oleh penyakit polio pada anak-anak. Setelah Jonas Salk dianggap menemukan vaksin, lalu dilakukanlah penyuntikan pada lebih dari 200.000 anak di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Namun, beberapa hari setelah vaksinasi, anak-anak tersebut malah dilaporkan lumpuh dan justru malah menderita polio. 10 anak dikabarkan meninggal dunia. Nah, kejadian ini menjadi salah satu kekelaman sejarah yang paling ditakuti di Amerika Serikat setelah bom atom. Kemudian setelah itu ada orang yang bernama Albert Sabin menemukan vaksin lainnya. Nah, kombinasi kedua vaksin ini yang akhirnya baru bisa diakui. Namun anak-anak yang sudah lumpuh dan yang sudah meninggal dunia tidak bisa lagi kembali seperti sedia kala. Meskipun setelah kejadian ini akhirnya ditemukan vaksin yang sukses yang akhirnya diakui dan bermanfaat bagi banyak orang sampai sekarang. Dan selain ini juga masih ada kegagalan lainnya. Apa saja kita akan cek slide berikutnya.
Satu lagi kegagalan vaksin yang terkenal adalah di tahun 1976 ketika dunia waktu itu terjangkit flu babi alias swine flu. Di tahun yang sama, beberapa bulan setelah kasus tersebut merebak, ditemukanlah vaksin dan langsung didistribusikan ke masyarakat. Bisa kita lihat di slide ini terlihat ini adalah foto Presiden Amerika Serikat saat itu, Gerald Ford, yang meluncurkan program nasional imunisasi flu babi di Amerika Serikat dengan menerima suntikan vaksin tersebut. Namun ternyata lebih mengerikan, beberapa jam setelahnya ada 3 orang yang sudah lanjut usia dikabarkan meninggal dunia. Memang tidak ada bukti positif meninggalnya orang tersebut karena vaksin flu babi ya, namun setelahnya justru ditemukan gangguan syaraf yang menyebabkan kelumpuhan sementara dan sindrom infeksi lainnya. Nah, sindrom ini lalu disebut dengan sindrom Guillain-Barré yang dialami 1 hingga 2 kasus per 1 juta vaksin. Namun sepanjang pemberian vaksin di 1976 tersebut ada sekitar 500 kasus sindrom Guillain-Barré ini yang menyebabkan 25 kasus kematian. Sehingga vaksinasi sempat dihentikan sementara di Amerika Serikat. Kemudian seperti tidak benar-benar hilang, di 2009 penyakit ini muncul lagi di Meksiko dan bahkan di Indonesia sempat terserang dengan total 812 kasus. Bahkan sampai 2020 ini sempat ditemukan kembali kasus swine flu di Taiwan yang menyebabkan 56 orang meninggal dunia. Selain kedua kasus yang sudah saya paparkan di sini, banyak kasus lain yang menjadi sejarah hitam kegagalan vaksinasi yang menyebabkan kekacauan yang lebih parah. Vaksin campak bahkan pernah diklaim menyebabkan 12 anak mengidap autisme. Salah satu alasan kenapa vaksin harus dilakukan perlahan karena memang tubuh manusia ini juga merespon dengan perlahan. Butuh beberapa minggu untuk secara natural tubuh bisa memproduksi antibodi yang menghasilkan imunitas. Nah, memang masih terus menjadi kontroversi, tapi inilah yang kita harapkan tidak terjadi dengan adanya percepatan dari segala pihak meminta pemerintah dan pihak medis untuk bisa segera melahirkan vaksin. Lalu apa sih dasar undang-undang yang bisa diandalkan bila pembagian vaksin memiliki efek buruk dan di luar ekspektasi? Kita akan cek slide berikutnya. Ya, salah satu dasar hukum yang bisa menjadi panduan adalah Permenkes nomor 12 tahun 2017 ini, di mana tertulis kalau pemerintah bisa menarik vaksin yang beredar bila memang terjadi kondisi tertentu. Namun apakah cukup bila dampaknya sudah terlanjur menimpa masyarakat? Dan siapa pihak yang bisa bertanggung jawab bila lebih banyak lagi nyawa yang melayang? Meski begitu, kita masih tetap harus optimis. Kalau menurut para ahli kesehatan, memang kegagalan vaksin yang tercatat pada sejarah ini adalah sebuah proses berkembangnya ilmu medis di dunia. Dengan seluruh kekuatan dan kemajuan dunia medis saat ini, diharapkan kegagalan vaksin bisa dihindari.